Polemik kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB akhirnya membuat Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel angkat suara terkait kebijakan penggunaan APBN di proyek tersebut. Dirinya mengatakan saat ini angka investasi dalam proyek kereta cepat dari China ini terlalu besar, melebihi proposal yang diajukan. Pada awalnya dalam proyek kereta cepat ini, China dan Jepang bersaing dengan mengajukan sejumlah proposal investasi. China mengajukan proposal sebesar 5,5 miliar US dollar dan Jepang sebesar 6,2 miliar US dollar. Karena kecilnya jumlah yang diajukan China, pemerintah memilih China. Namun akhirnya terjadi pembengkakan sebesar 7,97 miliar US dollar. Bahkan, pembengkakan ini melebihi proposal yang diajukan Jepang sebelumnya. Kita nggak tahu apakah akan ada kenaikan biaya lagi atau tidak. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik. Yang pasti hingga kini sudah bengkak 2 kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan 3 janji semula, serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang, ujar Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Dirinya meminta PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC berlaku transparan dan jujur terkait biaya konsultan agar semua pihak mengetahui masa depan pembiayaan pembangunan kereta cepat. Rahmat Gobel juga menyayangkan keputusan pemerintah yang terburu-buru untuk menggunakan APBN karena seharusnya APBN digunakan untuk pemulihan ekonomi. Tidak hanya pemulihan ekonomi, proyek Ibu Kota Negara atau IKN juga memerlukan dana yang besar dan harus segera disiapkan. Proyek ini juga mendapat pandangan sinis dari Institut Studi Transportasi atau Instran dikarenakan jarak tempuh kereta cepat ini tidak optimal. Karena KCJB hanya berjarak 142 km itu berhenti 3 kali perhentian dan letaknya tidak di tengah kota, di Jakarta maupun di Bandung. Bila ke Halim memerlukan waktu beberapa jam dan turun di Padalarang lalu ke kota Bandung memerlukan waktu berapa jam lagi. Sehingga travel time HSR ini tidak bisa hanya mengatakan hanya 36 menit, mungkin dapat mencapai 2 jam dari total waktu perjalanan, ujar Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Instran. Waktu total 2 jam perjalanan ini dinilai sama saja jika menggunakan kendaraan roda 4 atau melalui tol layang Jakarta Cikampek. Hingga saat ini, proses pembangunan KCJB sudah mencapai 78,65% dan ditargetkan pada akhir 2022 dapat beroperasi.